Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Hruniawati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Menawan, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Pada kegiatan ini, saya didampingi oleh Ibu Adiasih SPD sebagai fasilitator dan Ibu Umi Royani SPD sebagai pengajar praktik. Di sini perkenankan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.6 visi guru penggerak tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus yang akan saya sampaikan yaitu: yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Tujuan pembelajaran khusus yang kedua yaitu calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang menggunakan prinsip utama psikologis positif di sekolah. Inquiry apresiatif merupakan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka diperlukan yaitu langkah yang dapat dilakukan menggunakan metode Bagja. Bagja adalah adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Langkah Bagja terdiri dari yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Uraian langkah Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Langkah Bagja yang kedua, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Selanjutnya yang keempat, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang berkarakter, cerdas, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi yang pertama, berakhlak, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila berpikir kritis, dan berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi ketuhanan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Untuk mewujudkan
mewujudkan visi yang saya buat, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun uraian langkah bagja yang saya buat, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Sebagai pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan sebagai tindakannya, yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Sebagai pertanyaan, siapakah guru yang berhasil mengembangkan pembelajaran dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pemanfaatan teknologi di kelas? Sebagai tindakan, berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan rekan sejawat maupun komunitas praktisi yang telah berhasil meningkatkan berpikir kritis peserta didik serta berbagi pengalaman baik dan mencari solusi bersama. Sebagai pertanyaan yang berikutnya, model pembelajaran apa yang dapat memacu perkembangan berpikir anak dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar menumbuhkan daya pikir peserta didik secara kritis? Sebagai tindakannya, mencari referensi berupa model maupun media atau teknologi pembelajaran yang sesuai guna peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Sebagai pertanyaan yang pertama, apakah dengan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran di kelas? Sebagai tindakan, membuat observasi kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sebagai tindakannya, berkolaborasi melalui tim teaching dan mencari referensi mengenai dimensi pelajar Pancasila dengan meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui teknologi. Selanjutnya, langkah yang keempat, jabarkan rencana. Sebagai pertanyaan, apa langkah-langkah untuk mulai pembiasaan penggunaan teknologi untuk peningkatan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran? Sebagai tindakan, membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang tepat. Pertanyaan kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Sebagai jawabannya atau tindakannya, mencari media pembelajaran yang tepat sesuai dengan instrumen dan karakteristik peserta didik dengan materi pelajaran. Sebagai contoh, penggunaan layar proyektor untuk mengunggah video-video pembelajaran, internet, maupun grup WhatsApp. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana keberlanjutan usaha pemanfaatan teknologi tetap berjalan pada pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk berpikir kritis? Sebagai tindakannya, pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Langkah yang terakhir, atur eksekusi. Sebagai pertanyaan, siapa yang memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi berjalan dengan lancar dan konsisten? Sebagai tindakan, yang memonitor jalannya kegiatan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi untuk membiasakan peserta didik dapat berpikir kritis? Waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan berpikir kritis peserta didik kita butuhkan 1 semester dan membuat jadwal kegiatan pelajaran penggunaan teknologi.
Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya buat, dan semoga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak terhadap murid. Sekian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak CGP Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.